Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang boleh menerima pemberian dan tidak mengharapkannya. Kemarin kita sudah membahas beberapa sikap para sahabat yang sangat dalam tanda kutip ekstrim ya. Tidak mau menerima pemberian dan juga tidak mau minta tolong pada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Saya ulang, itu pilihan sikap dan itu sikap orang-orang yang mulia. Jadi kalau Anda sanggup mencontoh, monggo silakan. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, ada sebagian sahabat Nabi yang enggak mau nabung itu, kayak Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau beralasan nabung itu mengurangi rasa tawakal. Ya, itu kata siapa? Abi Dzar. Tapi jangan salah, ada beberapa sahabat Nabi yang
tabungannya juga banyak. Bahkan Nabi juga punya tabungan. Nah, terus kemudian jadi itu pilihan sikap ya. Tapi ini dari orang-orang yang mulia, jadi bisa dicontoh. Nah, termasuk perihal minta tolong ini ya, beberapa sahabat ya tetap minta tolong kepada sesama ada. Tapi secara etikot semuanya hanya bertawakal kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau kita mau ambil garis tengahnya, level kita ini kayaknya memang harus saling tolong menolong ya. Jadi secara sunatullah kita ini yang masih butuh untuk saling tolong menolong. Tapi dalam i'tiqad kita jangan pernah mengandalkan selain Allah, tapi andalkan hanya Allah saja. Itulah diantara makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa dimengerti nggih? Nah, jadi monggo Bu punya cabai enggak sama tetangga, monggo enggak apa-apa. Bu, saya minta tolong besok ini ya, boleh enggak apa-apa. Itu sunatullah namanya itu. Memang sunatullahnya begitu, enggak apa-apa. Tapi jangan mengandalkan makhluk dalam hati i'tiqad. Andalkan Allah. Saya sering contohkan ke dokter itu proses yang harus kita jalani karena mentaati perintah Allah untuk berusaha. Tapi hakikatnya itu kita berharap sembuh ya hanya kepada Allah, ngoten mawon. Lek kula niku ngrunut ngeten. Misalnya ada sesuatu yang saya mau lakukan ngoten nggih. Nah, itu biasanya saya mencoba menghadap dulu pada Allah dengan ya Allah, hamba serahkan semuanya hanya padamu. Hamba mohon kebaikan kepadamu. Pokoknya saya serahkan kepadamu. Terus saya bilang ya Allah, saya besok mau nemui orang, mentaati perintahmu untuk berusaha. Ya Allah, besok saya mau menemui seseorang dari hambamu, mentaati perintahmu ya Allah, yaitu berusaha. Jadi saya mendatangi seseorang itu, saya nggak berharap sama orang itu, enggak. Saya berharapnya tetap hanya pada Allah. Saya datangi orang itu karena saya mentaati perintah Allah, yaitu berusaha. Ya terserah nopo kerjasama, nopo investasi, nopo tolong menolong, nopo lah istilahnya ngoten. Nah, itu namanya proses yang patut kita taati. Ngoten. Nah, jenengan mau gelar dagangan misalnya ngoten ya. Ya ke Allah dulu, ini istilah tertibnya ya, tertibnya. Enggak harus gini-gini amat, tapi intinya kan sikap hati nggih. Ya Allah, hamba serahkan semuanya padamu karena semuanya Engkau yang ngatur ya Allah, termasuk kehidupan hamba. Ya Allah, besok hamba mau gelar dagangan ini, mentaati perintahmu. Jadi tidak berharap rezeki pada pembeli, pelanggan, asal enggak, tapi kita berharap hanya kepada Allah. Dagangan kita gelar itu semata-mata karena mentaati perintah Allah untuk apa tadi? Berusaha. Nah, tapi ya ingat, walaupun kita berharap hanya kepada Allah, tapi kepada makhluk kita juga harus tetap baik. Jangan dengan dalih berharap rezeki hanya kepada Allah terus sama pembeli judes, jangan. Itu yang saya pernah cerita di sini ya. Saya ada toko herbal itu, langganan saya dulu sebelum musimnya online kayak sekarang ini. Sekarang udah sering online sekarang. Nah, itu selama saya beli dan itu berulang-ulang saya beli di situ, hampir belum pernah saya tahu penjaganya itu senyum, belum pernah. Padahal laki-laki, sama-sama laki-laki gitu maksudnya. Ya mungkin setelah saya cermati, ya itu ada sebagian orang merasa rezeki saya dari Allah. Dia lupa bahwa baik pada pembeli itu bagian dari keberkahan itu sendiri. Karena Nabi mencintai orang yang berjual beli itu dalam kemudahan-kemudahan dan keindahan lah kalau pada kita itu. Ya adanya tadi pelayanan yang bagus dan seterusnya. Itu bagian dari akhlak dalam Islam sebenarnya. Pun lanjut nggih. Jadi boleh Bu kita menerima pemberian seseorang itu boleh. Bahkan bisa jadi sunnah ya kita, karena idkhalus surur membahagiakan hati orang yang memberi. Dalam satu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mendapatkan bagian yang menjadi bagian beliau dari harta zakat karena beliau amil. Beliau menolak, tidak mau. Oleh Nabi dikasih lagi, tidak mau juga. Akhirnya beliau bilang, wahai Umar, terima.
Kalau kamu mau pakai sendiri, tidak mau kasih orang gitu. Dari sini kadang idkhalus surur itu penting, membahagiakan hati orang yang memberi itu nggih penting. Istri mau mawon betul napa-napa, lek purun nggih dipakai sendiri, kalau enggak ya dikasih ke orang lain. Tapi jangan depan orangnya. Itu seperti itu. Ya kayak tradisi masyarakat tertentu itu kalau disuruh makan kan harus mau. Di tradisi masyarakat tertentu. Karena kalau kita tidak mau, yang punya rumah kecewa biasanya. Nah, membahagiakan hati orang itu pahalanya besar sekali. Termasuk ibadah yang sangat utama pahalanya itu adalah membahagiakan hati orang lain. Ketika kita membahagiakan orang lain itu pahalanya besar sekali. Termasuk ketika kita lihat orangnya kalau nggak kita makan kecewa. Ya akhirnya kita makan walaupun sedikit, orang dulu mangano walaupun mek saiti, walaupun sedikit makan. Itu seperti itu. Nah, itu bagian dari idkhalus surur namanya, membahagiakan hati orang yang akan memberi kita itu. Cuman memang beda antara diberi dengan ditawari, itu beda. Jadi diberi sama ditawari itu beda. Kalau diberi, memang diberi, monggo nih dibetul, silakan ini Pak. Itu sunnah kita terima itu. Tapi kalau kita ditawari itu kita boleh pilih. Nah, Bu, ngersake niki mboten? Oh, mboten. Matur nuwun boleh. Oh, nggih. Monggo silakan apa-apa itu. Kalau saya biasanya kalau saya seneng ya saya mau ya. Kalau saya lagi kurang khawatir nanti enggak mubadir ya, biasanya ampun betul sah. Atau tidak enak hati betul sah. Itu seperti itu. Tapi kalau orang Jawa Timur itu jarang berpura-pura sih. Kalau mau ya mau gitu aja. Kalau enggak ya biasanya ampun betul sah. Kalau tawari ya, betul sah. Kalau tawari biasanya gitu. Biasanya tapi. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini berarti yang terpenting itu jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Soal diberi itu tidak ada masalah, bahkan ada kemungkinan sunnah untuk kita menerimanya. Kalau ditawari bebas pilih, ya, bebas pilih. Allahu Akbar. Hadis yang pertama dan cuma satu hadisnya di bab ini, An Salim bin Abdullah ibn Umar. Diceritakan dari Salim ibn Abdullah ibn Umar. An abihi dari bapaknya Abdullah ibn Umar. An Umar dari Umar radhiyallahu anhum. Qala beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini, beliau memberi saya al-atha, satu pemberian. Fa aqulu, maka aku berkata, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Jadi pernah Sayyidina Umar itu diberi sesuatu oleh Nabi. Tapi kata Sayyidina Umar, berikanlah ia kepada orang yang lebih fakir daripada saya ya Rasulullah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah SAW, khudhu, ambil, kamu kan tak kasih ini, ambil, kata Nabi. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu fatamawwalhu. Makanya ada yang mengatakan hukumnya sunnah tadi itu. Terimalah, kata Nabi, bila datang kepadamu sesuatu dari harta benda ini sedangkan kamu tidak mengharap-harapkan dan tidak meminta, maka terimalah, kemudian terserah mau diapakan, kata beliau. Terserah setelah itu. Yang penting terima dulu karena diberi soalnya. Jadi kalau diberi terima, ya. Itu sunnahnya. Kalau diberi untuk nyoblos nomor sekian, saya enggak jawab itu, silakan dipikir sendiri aja. Fa in syi'ta kulhu, kalau kamu mau makan sendiri, makan iya kalau kamu mau. Wa in syi'ta tasaddaq bihi, kalau kamu mau juga silakan sedekahkan. Iya, sedekahkan iya.
atau bersedekahlah kamu dengannya. Wa mala fala tutbi'hu nafsak. Dan tidak demikian maka jangan kamu menurutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Wa mala fala tutbi'hu nafsak, gitu ya. Dan bila tidak demikian maka janganlah kamu menurutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Qala, berkata siapa Salimun Salim, fakana siapa, maka adalah siapa Abdullah la yas'alu ahadan syai'an, tidak pernah minta sesuatu pun pada seseorang, wala yaruddu syai'an utiyahu, dan dia tidak pernah menolak sesuatu pun yang diberikan kepadanya. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Saya ulang ya, kalau diberi terima, sunnah menerima. Ini dalam konteks normal ya, tidak ada kepentingan tadi contreng nomor ini. Dalam konteks normal ya, terima. Bahwa kemudian Anda tidak mau terima, Anda tidak berkenan, sedekahkan. Kalau Anda mau pakai sendiri tidak apa-apa. Itu rumusnya sunnah. Abdullah bin Umar memahami hadis ini dengan tadi, tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain, tapi kalau diberi juga tidak pernah ditolak. Saya ulang, diberi loh ya, bukan ditawari. Kalau ditawari beda bab, kita bisa terima, bisa tidak. Dalam konteks normal nggih, normal, bukan dalam rangka suap menyuap, bukan dalam rangka ada tendensi-tendensi yang enggak jelas. Sebelum saya lanjutkan, ada yang nanya di online ini, kasihan takutnya keburu offline orangnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, tante saya sudah bertahun-tahun keluar cairan dari kemaluan setiap mau sholat di rakaat kedua. Tahu-tahu keluar, apa sah sholatnya Pak Ustadz? Pertama, cairan apa dulu? Anggaplah yang paling ekstrim ini cairan yang najis misalnya gitu ya. Anggap ini yang paling ekstrim, cairan yang najis misalnya. Keluar dari kemaluan berarti kan batal wudu dan najis. Tapi ini kondisinya kan sakit, kondisi tidak normal gitu maksudnya ya. Maaf, mungkin ada masalah lah. Kalau istilahnya bisa beser, kalau bahasa Arabnya silsilatul baul, kalau orang Jawa nyebut kelepe wis dol misalnya kata. Naudzubillah, namanya manusia ya. Itu bisa terjadi pada siapa saja, naudzubillah bisa ditarik. Maka caranya gini Bu, caranya setiap masuk waktu sholat cebok, terus pakai pembalut atau apapun yang bisa supaya tidak kemana-mana itu. Terus setelah itu sholat, walaupun di tengah sholat keluar, teruskan sholatnya tetap sah dan tidak apa-apa. Nanti masuk waktu sholat, kalau untuk sholat sunnah bisa berkali-kali, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk sholat fardu, masuk sholat asar, kan zuhur ini misalnya, masuk asar, cebok lagi, pakai pembalut lagi, yang baru ya, terus kemudian sholat seperti biasa, keluar di tengah sholat, tidak apa-apa, biarin aja. Kalau dirasa sulit karena beliau udah sepuh misalnya, wah bolak-balik cewek aja misalnya, nah, kan contoh gini, maaf, kalau zuhur ke asar agak jauh lah, tapi kalau maghrib isya kan sebentar, boleh nggak misalnya dijamak? Boleh, tidak apa-apa. Kata Imam Syafi'i dalam kitab orang yang sakit, kan itu orang yang sakit ini, boleh menjamak sholat sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang sulit kayak maghrib sama isya kan berdekatan tuh waktunya. Oleh cewek-ceweknya jadi bolak-balik wis tuwek kepreset golek gawe iki misale. Nun sewu nggih, cewek terus sholat maghrib dijamak takdim dengan isya, tidak apa-apa. Nah, jadi itu namanya terpaksa. Ada yang menyarankan jamak takhir, ada yang menyarankan, tapi tidak, terserah. Kalau kata Imam Syafi'i sesuai kebutuhannya aja. Jadi kalau memang memungkinkannya ditakhir, kalau memungkinkannya ditakdim. Yang penting untuk yang sulit tadi itu. Kalau zuhur ke asar insyaallah relatif cukup panjang ya. Itu saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Oke, sampai sana. Kalau tarawih tidak apa-apa. Jadi untuk sholat sunnah berrokaat-rokaat pun tidak apa-apa. Silakan aja. Kalau untuk sholat sunnah ya. Kalau untuk sholat fardu syaratnya tadi 2. Harus masuk waktu, cebok terlebih dahulu, terus pakai pembalut yang bersih lagi, sholat. Untuk satu sholat fardu aja. Nanti ba'diyahnya boleh berkali-kali, tidak apa-apa. Nanti masuk waktu sholat berikutnya, cebok lagi, ya, terus gitu lagi. Itu kalau silsilatul baul, nyata-nyata keluar.
Tapi ini beda dengan najis yang keluar seperti bisul. Kayak bisul kan kadang masih ngeluarin darah, okay? Atau ambeien misalnya gitu ya. Itu kan masih ngeluarin apa? Misalnya itu cukup diperban saja karena ini bukan tipe yang najis yang keluar dari kemaluan dalam pengertian karena itu kan karena luka gitu loh, karena luka gitu. Kalau karena luka itu nggak harus setiap mau sholat dibersihin kalau karena luka. Tapi kalau karena keluarnya dari anus sama dari kubul dan dubur maksud saya, itu memang ada ketentuan tadi itu namanya situ. Tapi kalau karena luka itu berarti di luar kubul dan dubur nggih. Nah, termasuk nun sewu tadi yang bisul atau nun sewu ambeien yang ngeluarin darah atau apa itu cukup diantisipasi pakai kain atau apa sekiranya tidak kemana-mana darahnya. Itu walaupun sholat berkali-kali dengan yang masih keluar darahnya itu tidak ada masalah kalau yang itu. Tapi khusus untuk silsilatul baul artinya beser atau nun sewu yang keluar dari dubur, maka itu ada ketentuan yang saya sampaikan tadi itu. Wallahu alam bishawab. Ngoten nggih. Kalau dirasa sulit dijamak saja tidak apa-apa. Dalam kitab Al-Ummi Imam Syafi'i boleh orang menjamak sholat sesuai kebutuhan kalau dia karena sakit. Apalagi sepuh. Nah, nun sewu kan kadang nun sewu kan khawatir tiba di kamar mandi loh, bolak-balik kamar mandi khawatir jatuh, boleh tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan aja tidak apa-apa. Itu kalau khawatir non sewu jatuh di kamar mandi misalnya. Lanjut. Nah, jadi itu Bu ya, sunnah menerima pemberian selama tidak ada tendensi yang aneh-aneh lah pokoknya. Sunnah itu. Kemudian yang kedua, jangan berharap diberi oleh selain Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Kalau istilahnya bagusnya gimana Pak? Kenapa Bu? Enggak, gini aja, kalau ibu dikasih duit memang orang itu biasa ngasih, terima aja. Tapi kalau dia datang dengan membawa misi tertentu ya jangan. Contoh gini misalnya. Contoh gini, ya ini ada orang memang sama ibu nggak ada masalah apa-apa, memang dia senang ngasih aja, ibu terima aja, tidak ada masalah. Selama dia mengasih ibu, kecuali dia ada misi-misi tertentu. Contoh misalnya gini, contoh. Bu, ini ada uang, tapi nanti itu apa dulu? Kalau tapi nantinya itu ibu cocok dan bener nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau ibu nggak cocok dan justru akan terjadi hal yang tidak baik, sebaiknya dihindari. Kayak gini deh, pernah ada jamaah saya ini, beliau ini pimpinan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, suatu saat ada agama tertentu mau ngasih bantuan. Terus saya tanya, dia nanya ke saya, gimana Ustadz? Ada pesan sponsor nggak? Nggak ada sih Ustadz, cuma mau bantu aja. Ya udah terima aja kalau gitu. Terimalah. Terus selang berapa waktu ada lagi agama sebelah yang lainnya lagi. Yang ini ada pesan-pesan sponsor, ada syarat-syarat gini. Intinya ada upaya kayak semacam ya agenda tertentu lah gitu, yang nggak bener gitu. Saya bilang yang itu nggak usah terima deh Bu, yang ini. Kenapa? Karena dia ada misi-misi tertentu yang nggak baik gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau yang tidak ada masalah sih nggak ada masalah. Kalau soal yang paslon-paslon yang ada itu gitu, selanjutnya kalau betul saya nggak akan fatwakan itu. Oke. Diskusinya panjang soalnya itu. Itu seperti itu. Paham nggih Bu nggih? Jenengan misalnya didatangi serangan fajar gitu selanjutnya lah. Nggih kula sing penting hati-hati mawon nggih. Hati-hati mawon. Cuma kalau mau manisnya rezeki ya sebaiknya enggak usah diterima gitu aja. Kalau mau manisnya rezeki. Tapi wong kene foto ya Ustaz ya. Kita selanjutnya lah kalau betul melok-melok gitu. Hati-hati mawon. Hati-hati mawon. Dan diskusi fikihnya panjang itu. Ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya itu karena hadis-hadis yang berkenaan dengan pemberian yang masuk dalam kategori yang menyuap dan suap masuk neraka itu berkaitan dengan kekuasaan. Nah itu kan ya tanggal 27 besok kan berkaitan dengan apa? Kekuasaan. Nah, itu ya yang berpendapat seperti itu yang mengharamkan. Ada pendapat seperti itu. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan ya tidak haram kalau memang kita cocok sama yang memberi tidak ada masalah. Memang itu memang pilihan kita itu ya monggo terserah jenengan.
Jadi yang memberi itu adalah orang yang memang jenengan mau pilih orang itu memang. Ya silakan saja. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau yang memberi niat sedekah, maka kan paling Ya, niat sedekah dan tidak ada tujuan yang aneh-aneh ngoten nggih. Nggih, pokoke terserah jenengan lah kalau mboten derek-derek nggih. Cuman kalau mau manisnya rezeki ya enggak usah diterima kalau mau manisnya rezeki. Tapi kalau jenengan mau terima nggih terserah jenengan. Kalau mboten derek-derek. Cuman saya nggak berani berfatwa. Cuman yang mengharamkan alasannya tadi itu kalau yang mengharamkan. Kalau yang menghalalkan ya kalau memang itu memang pilihan jenengan ya terserah jenengan. Ya, ngoten. Nanti buka sendiri fatwanya di Google. Saya nggak ikut-ikut ya. Cuma kalau saya pribadi punya prinsip ya tadi itu. Kalau mau manisnya rezeki nggak usah diterima. Kalau mau manisnya rezeki. Kecuali itu benar ya. Artinya benar itu memang Anda kerja untuk dia gitu dan Anda patut untuk digaji ya, terima tidak apa-apa. Misalnya dengan tim sukses misalnya. Nah, tim sukses kan memang kerja kan. Kalau kerja ya dia wajar untuk didapat uang, dapat gaji kan. Sama dengan jenengan jadi kepanjangan tim suksesnya untuk mengumpulkan orang. Kan kita perlu mengentertain mereka dengan berikan konsumsi. Dan jenengan dapat uang dari pekerjaan itu ya tidak apa-apa, namanya kerja itu namanya. Dan itu namanya kerja. Namanya kerja ya tidak apa-apa kalau yang gitu-gitu nggih. Ya, kan kerja itu jenengan. Kan fakta tuh dan jenengan ada yang tim sukses mungkin suaminya atau siapa. Tidak ada masalah, silakan aja. Dan jenengan berhak punya gaji dari situ. Anda berhak punya gaji dari situ. Silakan aja. Kerjaannya bertingkat, ada yang mulai ngumpulin ibu-ibu, ngumpulin bapak-bapak. Ya, nanti dapat fee misalnya. Tidak ada masalah untuk pekerjaan, kerja. Orang namanya juga orang kerja, sah-sah saja. Tidak ada masalah. Cuman kadang itu saya pernah ditanya orang itu. Ini fakta ya, saya tanya orang. Tapi ini sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi ada dari calon anggota dewan dari agama sebelah bagi-bagi duit itu. Nah, ini kalau yang Muslim juga nggak bagi-bagi duit itu ada potensi apa? Iya. Terus saya ditanya itu bagaimana itu? Sampean kalau ada orang di luar Islam bagi-bagi, sampean diam aja. Kalau orang Islam bagi-bagi, sampean marahi. Ini bukan bab riswa kalau ini. Ini bukan bab suap menyuap ini babnya. Babnya membeli kebenaran. Itu kalau kata Imam Az-Zahabi begitu dalam kitab Al-Kabair itu. Jadi konteksnya kalau membeli kebenaran tidak apa-apa. Jadi artinya kalau dia nggak ngeluarin duit, dia kalah oleh kubu agama sebelah misalnya. Sementara kan kita tahu secara sunatullah kalau sampai sebelah yang berkuasa kan ngerinya kan muslimin terancam ya. Sehingga terpaksa nun sewu. Kalau ngomong partai loh, kalau ngomong sebelah gitu nggih. Nah, itu akan menjadi masalah kan. Maka silahkan kalau memang terpaksa. Itu seperti itu. Itu bukan suap menyuap, itu membeli kebenaran namanya. Jadi kalau untuk mengumpulkan suara untuk demi supaya tegaknya sebuah kebenaran terpaksa mengeluarkan uang, itu tidak masuk dalam kategori suap. Nah, jenengan kira-kira pilihan jenengan tipe sing model koyok nopo, ngetokno duit dalam rangka nopo. Kalau dalam rangka untuk menegakkan sebuah kebenaran, monggo terima mboten nopo. Itu bukan suap, itu menerima, itu membeli nopo kebenaran. Itu seperti karena kalau tidak nanti kebenaran dibeli oleh yang batil, nanti dikalahkan oleh yang batil. Itulah dinamika hukum namanya. Nah, kalau mboten, maka saya bilang tadi saya kalau mboten derek-derek. Cuman kalau saya pribadi termasuk yang memang tidak mau menerima kalau saya pribadi. Oh, tim sukses datang ke rumah saya ada. Cuman kalau termasuk yang menurut saya menjaga jarak. Bukan saya tidak mau berpolitik, ya, tapi menjaga jarak. Mergo ngomong umat, ngomong napa? Ngomong umat. Kabeh tak mong. Jenengan terserah jenengan nggih. Nah, kula mboten derek-derek. Saya enggak sebut angka loh nggih. Terserah jenengan. Oh, lanjut. Bab tentang dorongan untuk makan dari hasil usaha sendiri dan menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta dan mengharapkan pemberian orang lain. Yang pertama, dorongan untuk makan dari hasil usaha sendiri.
di dalam Islam orang yang punya kemandirian dengan orang yang tidak mandiri, artinya dia dibantu oleh orang lain, itu lebih mulia secara kasat mata, maksud saya itu lebih mulia yang mandiri daripada yang tidak mandiri. Jadi ada dua orang sama-sama Islamnya gitu ya, yang satu mandiri, yang satu dibantu oleh yang mandiri ini, maka yang mulia adalah yang mandiri itu. Di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah terjadi soalnya gini. Ada orang di masjid terus ibadah terus, dipuji-puji oleh orang-orang sekitar. Dia ahli ibadah, dia ahli masjid. Kata Sayyidina Umar, kalau dia di masjid terus, yang menghidupi dia siapa? Saudaranya. Kata Sayyidina Umar, yang mulia itu saudaranya, bukan dia. Langsung masuk ke masjid, diusir, ayo, metu kerja sama Sayyidina Umar. Dimarahi sama Sayyidina Umar. Jadi tidak boleh berada di masjid terus sementara dia tidak mau berusaha. Nah, itu Sayyidina Umar yang marah pada seseorang yang dengan dalih ibadah terus di masjid terus tidak mau keluar untuk berusaha. Kecuali kerjaannya merebut masjid, itu beda bab. Kerjaannya penjaga gawang masjid, ya beda bab itu. Nah, makanya dari sini kita bisa tahu bahwa seorang muslim yang mau berusaha itu lebih mulia daripada yang nedeng gitu ya. Yang nedeng atau selalu dibantu atau dikasihani dalam hal ini. Maaf, kalau saya ngomong gini jenengan enggak usah ngomong ini. Ya, berarti kita enggak mulia dong Ustaz, karena kan ibu rumah tangga kan dikasih terus sama suami misalnya gitu. Enggak ada. Ibu rumah tangga itu mulia. Itu kerja itu. Karena kalau suami dituntut untuk menggaji enggak akan kuat gaji jenengan itu. Jangan salah. Pelayanan seorang istri kepada suami itu suami nggak akan kuat gaji itu. Kalau nuntut gaji loh nih, nafkah kadangnya jebol aja. Makanya nun sewu. Jadi ibu rumah tangga itu nun sewu pekerjaan yang sangat mulia. Itu bukan kehinaan, itu bukan. Allahu Akbar. Makanya ada hadis yang kemarin sudah kita baca bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Terus kemudian dan menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta. Jadi kemarin sudah kita bahas surah Al-Baqarah ayat 273 nih, ada orang-orang yang miskin yang menjaga kehormatannya sehingga dia tidak mau meminta. Bukan karena sombong, karena menjaga kehormatannya. Orang yang tidak tahu menyangka dia orang yang berkecukupan, padahal dia adalah orang yang sedang kekurangan sebenarnya. Karena nggak mau minta itu, bukan karena sombong saya ulang, tapi karena menjaga kehormatan dirinya. Dan kalaupun terpaksa dia meminta, memintanya tidak memaksa. Kalau terpaksa dia meminta, memintanya tidak memaksa. Itu seperti itu. Itu dipuji oleh Allah orang seperti itu. Jadi bukan tidak boleh minta, tapi yang nggak boleh itu kalau meminta itu jadi kebiasaan, jadi profesi. Terus menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta dan mengharapkan pemberian orang lain. Berharap ke orang lain itu namanya tomak ya. Tomak itu menciderai tawakal. Begitu kita berharap pada selain Allah, itu tawakal kita cedera itu. Kalau sampai tawakal kita cedera, naudzubillah min syarri dzalik, itu ngerinya kita jauh dari pertolongan Allah. Tapi kalau selagi hati kita hanya berharap bertawakal hanya kepada Allah, masih aman. Makanya hendaklah kita ini semua bertawakal, berharap, bergantung, bersandar hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila telah diselesaikan, telah ditunaikan sholat Jumat ya, maka fantashiru, hendaklah kalian bertebaran fil ardi, di muka bumi, wabtaghu, dan carilah min fadlillah, anugerah atau karunia Allah. Jadi kalau kita bahasa sederhananya, orang itu ada perintah terkait dengan rezeki itu harus ada usaha. Nah, ini yang saya mau sampaikan begini. Orang itu memang modelnya itu macam-macam. Ada orang yang makomnya itu makom tajrid,
Itu ada. Ada yang makomnya itu makom kasab. Makom tajrid itu maksudnya tidak pakai usaha, duit datang sendiri, itu ada orang itu. Tapi ada juga orang itu untuk rizkinya dia mesti berusaha. Kalau ditanya mana yang lebih utama Ustadz, yang makom tajrid yang nggak pakai usaha tapi duit datang, atau yang usaha? Para ulama yang usaha. Kenapa? Karena para nabi, para rasul, para sahabat nabi seluruhnya itu berusaha, punya usaha. Maaf, kebanyakan punya usaha. Ada beberapa yang mungkin makom tajrid, tapi kebanyakan usaha. Bukan tidak usaha. Acuan kita adalah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sahabat muhajirin kebanyakan berdagang. Nabi sendiri berdagang. Terus sahabat Ansor kebanyakan petani. Nabi sendiri juga punya ladang saat di Madinah. Nabi juga buka pasar. Maka dinyatakan oleh para ulama, kekasih Allah yang makomnya makom tajrid dengan kekasih Allah yang makomnya makom usaha, kasab itu lebih mulia yang makom usaha itu. Makanya ada beberapa ulama kita itu ngomong gini, sebenarnya saya nggak usaha pun cukup, tapi karena ada perintah untuk berusaha, saya pilih berusaha. Artinya tetap usaha, ngerti loh. Usaha ini macam-macam, usaha itu macam-macam. Ya, dagang itu salah satunya. Yang 9 dari 10 pintu rezeki itu dari situ. Itu satunya. Tapi tidak melulu dagang, termasuk jadi karyawan. Ya, termasuk kalau yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, itu juga bagian dari pekerjaan. Walaupun saya ulang, berbeda-beda, tapi intinya satu, kita mau berusaha. Kita berusaha. Jadi jangan tinggal diam lah kalau bahasa sederhananya. Saya ulang, ini tidak membahas ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia. Dan suami istri nggak usah iri-irian, nggak usah. Kadang si istri ngomong ke suami, coba mas kamu jadi aku seharian kerja sini rumah. Sing lanang ngono, lah tuker sama sing anu. Iya, ndak usah ya saling aja lah nggih, saling. Hati-hati kalau ada suami nun sewu nggih. Mentang-mentang dia yang menafkahi istrinya, semua dia yang mencukupi istrinya, misalnya ngoten, secara muamalah nggih. Sumangsa dhuwur, terus maaf karena istrinya dianggap enggak punya pekerjaan kecuali sebagai rumah tangga, terus direndahkan. Suami model ini harus hati-hati. Jangan sampai nanti yang menciptakan istrinya itu marah. Karena situasi bisa dibalik sewaktu-waktu oleh Allah. Situasi bisa dibalik sewaktu-waktu oleh Allah. Nah, demikian juga istri, jangan mentang-mentang karena punya pekerjaan lebih bagus daripada suami, berantem dikit, ceraikan saya. Oh. Mentang-mentang duit dhewe, cerai dia berantem dikit, ceraikan saya. Oh, jangan. Ya, takutnya situasinya dibalik. Mas mangane saling mawon nggih, saling mawon. Allahu Akbar. Wa an Abi Abdillah, dan ceritakan dari Pak Abdullah namanya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau ini suaminya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau termasuk ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. 1 dari 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudha ahadukum ahbulahu summa ya'til jabala fayatiya bihuzmatin min hatabin ala dhuhrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhahu khairun lahu min ayas ala nas a'tauhu aw mana'uhu rawa al-Bukhari. Sungguh
sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu ya Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik karena memberi, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadisnya riwayat Bukhari. Jadi kalau bahasa sederhananya, menjaga kehormatan diri dengan mencari nafkah itu lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW daripada dia mengandalkan meminta-minta dari orang lain dengan resiko diberi atau tidak diberi dalam hal ini. Makanya saya secara pribadi niku kadang lek ana wong sik gagah ngoten nggih. Dan beberapa memang masih gagah. Terus mentalnya itu bukannya usaha tapi nun sewu minta. Itu saya dalam hati itu kasihan sebenarnya, kasihan itu. Mesake ya seakan pisan jero ati ini. Nah, terus kita doakan sih semoga diberi daya oleh Allah dan dicukupi oleh Allah dengan rezeki yang halal. Itu seperti itu. Nah, itu patut kita doakan. Tapi kadang ya kalau untuk yang jenis kayak pengamen gitu, kalau yang asalkan serius ngamen iki, kadang mboten tega ya. Kan ada yang pengamen itu ngasal dengan ngemit tapi dengan cara ngamen lah. Tapi ada yang serius memang itu. Itu kadang nggak tega juga saya itu. Dan saya berpikir oke lah mungkin lebih kalau kita pakai timbangan fikih ya masih lebih baik begini daripada dia nyolong, daripada dia ngerampok, daripada dia ya, nodong orang misalnya. Kan ada yang serius itu ada, biasanya beberapa kelompok orang ya. Tapi ada yang ngasal ya ada. Ini terlepas dari hukum boleh apa tidaknya ya. Tapi terlepas dari itu kalau pakai pertimbangan fikih itu gitu. Tapi kalau yang keliling-keliling minta-minta itu menurut saya apapun namanya sebenarnya nggih boten bener. Saya cerita kemarin di sini kan bahwa sebagian orang yang punya kostum-kostum tertentu yang di lampu merah itu pernah ada yang ngitung itu sebulan bisa dapat 21 juta itu. Kalah gaji pegawai negeri. Allahu Akbar. Pegawai negeri golongan berapa dulu? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lanjutan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, tapi anu nggih kalau lihat ngoten-ngoten niku, kalaupun kita tidak suka, fokus pada enggak suka sama perbuatannya nggih. Jangan sama orangnya. Takutnya itu kembali ke kita sendiri kalau orangnya nanti. Jadi kalau orang Jawa bilang gedeng nyanding. Jadi ngerinya kalau kita benci orangnya ngerinya nanti itu kembali ke kita. Tapi fokus pada membenci perbuatannya. Makanya orangnya kita kasihani, makanya doakan semoga dia diberi kecukupan dengan yang halal. Jadi enggak minta-minta lagi gitu maksudnya. Kecuali yang betul-betul tidak berdaya, kita doakan dicukupi. Itu pun kadang masih ada bosnya yang menerima semacam-macam. Ya, kita doakan. Tapi kalau kita sibuk membenci orangnya, ngerinya nanti kembali ke kita gitu. Karena kondisi orang itu beda-beda. Makanya rumusnya di Al-Qur'an itu sederhana. Pokoknya wa ammasa ila falatanhar. Orang yang meminta jangan dibentak wanya. Ada yang mengatakan kalau orang yang meminta saja jangan dibentak, apalagi orang yang menawarkan dagangannya. Jadi orang yang menawarkan dagangannya jangan dibentak. Langsung dipateni teman HP ini. Kan pernah tuh yang ditelepon, ada telepon masuk kita nggak kenal tiba-tiba sales. Jangan dibentak, jangan dimarahi. Karena orang yang minta saja tidak boleh dimarah, apalagi orang menawarkan dagangannya. Kalau mau dengerin, kalau enggak, Mbak maaf Mbak ya lagi ngaji, matikan. Jadi tidak usah dibentak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mencari kayu bakar dan dipikulnya ikatan kayu itu, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi ataupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Intinya pokoknya usaha itu lebih baik. Dan termasuk usaha ya kerja, jadi karyawan itu bagian dari usaha juga. Kalau sanggup ya jadi bos sendiri. Walaupun usahanya awalnya enggak menjanji ya enggak apa-apa, yang penting kita usaha. Usaha napa mawon terserah jenengan. Orang itu kadang ada yang bisa bikin sesuatu tapi enggak bisa menjualnya. Ada yang pintar jualan tapi enggak punya barangnya, itu enggak punya modalnya, itu ya ada. Ya kerjasama aja orang kayak gitu itu. Kerjasama. Cuman memang kalau kerjasama itu rawan juga. Kadang ada potensi kalau ada yang khianat atau tidak amanah itu kadang. Ya harus hati-hati, harus hati-hati. Kalau dulu kakek saya itu menasihati saya itu gini, ojo kongsi, jangan kerjasama dalam arti satu tempat modalnya bareng terus dikelola, itu rawan rawan slack itu, rawan gak benernya lah gitu. Kalau mau ya masing-masing aja. Misalnya kalau kita punya kedai kopi misalnya gitu ya, teman kamu punya kopinya, yaudah kerjasama aja sama dia. Jadi bukan kopi tetap, warung kopi tetap milik kamu, bosnya kamu satu. Nah terus, karena memang beberapa kasus memang masalah sih kalau yang begitu itu. Enggak sekarang tapi nantinya kadang. Walaupun dalam Islam boleh gitu, kenapa? Iya kadang walaupun saudara, walaupun teman baik, itu seperti itu. Ya memang betul. Tuh. Ya bukan tidak boleh, tapi hati-hati itu aja sih. Tuh, kadang malah Apusan malah enggak apa-apa ya, Pak. Aplusan itu apa, Bu? Oh, iya, Bu, asalkan jelas tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Asal jelas tidak apa-apa dalam Islam. Yang penting nggak boleh nggak jelas. Wa anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, karena ada siapa Dawud, Nabi Dawud alaihissalam, la yaqulu, beliau tidak makan illa min amali yadi, kecuali dari perbuatan kedua, kecuali apa yang dibuat oleh kedua tangan beliau. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Dawud itu raja, tapi kalau makan beliau masak sendiri. Nah, jadi Nabi Dawud raja, tapi kalau masak apa? Iya. Kalau saya ini kan orang pesantren lama. Kalau pesantren lama itu kan serba mandiri nih, nyuci, masak sendiri itu. Saya itu sebenarnya tipe yang mandiri, yang nggak pernah nyuruh istri masak, bikin kopi atau apa. Tapi sama istri dimarahi saya. Kalau sampean mandiri saya dapat pahala apa, katanya. Wah, ya sakar pewes. Nah, gitu saja. Jadi kalau aslinya asli gitu. Cuma gitu. Saya ngambil buku sendiri aja itu dimarahi sama istri. Lo kalau sampean ngambil buku sendiri, saya dapat pahala apa, katanya. Jangan aja kalau gitu. Akhirnya ya wes dimanja. Tapi itu rupanya strategi seorang istri. Jadi begitu suaminya udah ketergantungan sama istrinya, begitu istrinya ngambek minta uang belanja tambah, itu tidak berdaya itu. karena udah biasa dilayani. Repot. Allahu Akbar. Strategi. Tapi yang penting itu saling. Kalau dalam rumah tangga yang penting apa? Saling. Allahu Akbar. Wa anhu, dan diceritakan dari, kan maaf saya tambahkan, kan katanya bagian dari strategi untuk menaklukkan suami kan gitu. Pokoknya suami itu tidak boleh mandiri. Mau ngambil sepatu, janganlah aku yang ngambil sepatunya. Mau pakai, jangan aku yang ngambil bajunya. Mau makan, janganlah aku yang ngambil. Pokoknya dibuat suami itu
ketergantungan sama istri. Itu emang ada. Ya, enggak bisa. Kan saya ngomong strateginya kan. Emang ada. Oh, nanti sekali-kali Ibu pura-pura sakit itu. Terus kayaknya uang belanja harus tambah ini, Mas. Kaos kaki segala. Itu. Kalau yang saya alami itu ya itu tadi itu. Saya itu kadang mau bikin sendiri sama istri dimarahi. Kalau semuanya sampai ngerjakan saya dapat pahala apa katanya gitu. Ya wes ya. Saya ngambil buku sendiri. Kok disiapkan sendiri nanti saya dapat pahala apa? Ya wes. Gitu wes, repot. Sepenting saling ya, saling. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, karena ada siapa Nabi Zakaria yang Zakaria alaihissalam najjaron adalah tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Jadi seorang nabi itu bukan mentang-mentang nabi terus nggak punya usaha. Beliau juga punya usaha. Di antara usahanya adalah sebagai tukang kayu beliau. Itu siapa Nabi Zakaria. Wa anil Miqdam wallahu alam bisawab. Tapi saya mau sedikit cerita ya. Saya ulang tadi, memang ada orang-orang tertentu itu yang memang ditakdir oleh Allah nggak bisa itu dagang, usaha itu nggak bisa. Tapi ada beberapa memang Allah takdir bisa. Gitu. Karena apa? Karena memang semua sudah Allah bagi semuanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum bil hayatid dunya. Semua udah Allah bagi semuanya. Jadi ada yang rezekinya melalui dagang, ada yang melalui kerja sebagai karyawan, ada yang sebagai macam-macam. Jadi memang jual jasa ada. Pokoknya yang penting usaha nih. Usaha dan benar itu kata kuncinya. Saya mau sedikit cerita ini berkaitan dengan masalah itu. Saya itu punya buyut. Berarti bapak dan ibunya kakek saya dari jalur ibu. Namanya Mbak Abbas sama Mbak Khadijah rahimahumullah. Mbak Khadijah ini istrinya dagang. Jadi nenek saya itu dagang, meracang, jualan sayur macam-macam itu. Nah sementara kakek saya ini punya sawah, berarti usaha juga sebenarnya. Cuman karena sawah itu kan hari-hari kan tidak selalu dikunjungi kan sawah kok. Jadi hari-hari kakek saya ngajar ngaji, wirid, zikir, sholat itu aja. Suatu saat nenek saya ini marah sama kakek saya itu, ngomong gini, "Bah, sampean itu kerjanya cuma sholat, zikir, baca Quran tok, padahal punya sawah padahal. Boy aku ini dagang dibantu gitu loh," katanya. Nah, kakek saya itu orangnya sawabar. Iya, tak tahu dibantu. Begitu hari itu dibantu, seharian dagangannya nggak laku. Kata nenek saya, "Bah, nggak usah bantu, wirid lagi dikir." Rupanya memang ada kerjasama. Jadi zikirnya suami itu membuat dagangan istri nanti Allah laku. Jadi yang model gitu itu ya ada model gitu itu. Saya ingat ada lagi teman itu. Kalau suaminya dakwah, dagangan payeknya itu laris. Sehingga kalau suaminya di rumah tok itu dimarahin, "Mas kok enggak dakwah, Mas? Ayo keluar Mas dakwah." Disuruh ngajar, Jadi kalau suaminya dakwah itu dagangan payeknya laris itu. Tapi kalau suaminya di rumah nggak kemana-mana itu malah nggak. Jadi ada yang model begitu itu ya ada model begitu. Ini cerita pernak-pernik masalah rezeki dan macam-macam. Yes, kembali pada masing-masing. Gimana monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Gimana monggo, Bu. Sampun? Sampun? Oke. Saya mau terangkan dulu gini. Ini mau nikah, ini ceritanya nikah siri ya. Mau siri, mau enggak siri, pokoknya ini kita ngomong hukum agamanya ya, hukum agamanya. Pernikahan itu ikatan yang sangat kuat. Sampai akhirat. Itu dalam Islam namanya mitsaqan ghalidha. Nah, dia tidak menjadi putus kecuali ada kata talak dari suami atau ada kata putus dari hakim atau ada pembatal seperti murtad misalnya.
Itu baru putus namanya. Nah, sehingga kalau dalam konteks tadi ibu tanyakan terkait dengan nikah siri, ada kata talak dari suami, ya itu putus, pernikahannya putus. Si istri menjalani masa iddah, selama masa iddah suami wajib menafkahi istri sampai masa iddahnya habis. Kalau ada anak nggak bisa putus, terus nafkah terus karena ada anak, sampai anak tidak lagi membutuhkan nafkah itu. Nah, jadi sama seperti itu. Dan disarankan, diperintahkan dalam agama, dalam Al-Quran agar memberi uang mut'ah atau uang pesangon. Uang karyawan dipecat kasih pesangon, ya masa istri dipecat nggak dikasih pesangon? Ya itu ada pesangonnya. Ya terserah pesangonnya berapa, sepakati berdua itu. Selain uang nafkah. Kalau tolak raj'i kan memang masih kewajiban suami menafkahi istri sampai masa iddahnya habis. Karena begitu masa iddah habis, dia bukan lagi istrinya. Kalau tolak raj'i kan begitu. Kalau dalam masa iddah itu masih istrinya sebenarnya, artinya dia masih bisa rujuk tanpa akad nikah baru gitu maksud saya. Ya 1-2 tolak raj'i. Ya, nanti beda dengan kalau tolak bain sughra. Kayak khulu cerai gugat itu beda. Beda lagi dengan kalau nanti tolak bain kubro. Tolak bain kubro saja sebenarnya masih selama dalam masa iddah itu tetap harus ngasih nafkah sebenarnya. Karena ada kewajiban itu sampai dengan masa iddah habis, atau paling enggak uang mut'ah lah, uang pesangon itu. Paling enggak itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali khulu cerai gugat. Kalau cerai gugat enggak ada kewajiban suami menafkahi. Kalau cerai gugat. Karena cerai gugat itu maunya istri. Fasah, bukan fasah, khulu. Kalau fasah itu dibatalkan oleh hakim. Jadi istri cerai gugat, suami tidak mau, diputus sepihak oleh hakim. Karena ada alasan hukum yang bisa dibenarkan. Nah, itu namanya fasah namanya. Ya, fasah. Termasuk fasah itu adalah kalau murtad salah satunya, itu fasah namanya. Maka kalau suami murtad ke pengadilan daftarnya bukan khulu, tapi pengajuan fasah. Pengajuan pembatalan pernikahan karena suami murtad gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau ucapan gini sifatnya nggak boleh apa? Pulangkan saja ke rumah. Ya tujuannya apa? Pulang kampung apa? Rumah kan marah-marah ya ada yang begitu. Ya, tidak boleh, pokoknya dalam rumah tangga itu harus saling, ya. Jangan ngomong yang nyerempet ke arah perceraian. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Saya punya saudara yang dulu pernah ikut lama saya terus. Nah tapi orangnya kan nggak benar. Terus akhirnya saat dia pergi dengan bilang membawa sesuatu gitu kan. Saya ya masih marah sama dia, tapi udah lama ya saya udah kemarin kan akhir-akhir ini kan dia datang tapi nggak ke rumah, dia ke kosan rumah itu makanannya ada nggak itu kebetulan memang saya nggak ada di rumah keluar kota. Saya pas dia bilang mau minta maaf, tapi dia memang mau minta maaf, mau minta uang buat pulang kampung gitu. Nah saya tuh bilang sama satpam, kalau ada dia nggak usah bilang ada saya gitu. Maksud saya pesan begitu karena saya takut Ustaz, karena kan wataknya dia, saya tahu wataknya kasar, saya takut kalau saya sendiri di rumah ada apa saya nolak atau apa, saya takut zaman sekarang kan itu termasuk memutus silaturahmi. Bagus. Memutus dan tidak memutus itu kembali pertama pada niat ibu. Jadi ibu kan bukan berniat memutus, ibu berniat menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan yang mungkin muncul dari orang yang ibu tahu betul wataknya tidak baik. Satu, itu kan ya, satu. Itu namanya bukan memutus, menghajar namanya. Menghindari seseorang karena kita khawatir kalau dia ketemu sama kita, ibu khawatir ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi gitu. Ya itu kekhawatiran yang wajar itu. Itu seperti itu. Jadi seorang istri yang khawatir kalau dia datang sementara suami nggak ada di rumah, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, itu tidak ada masalah. Satu, yang kedua, lagian kan bertamu itu ada adabnya. Kalau ibu tidak berkenan menerima dia, nggak ada masalah karena tidak ada janji sebelumnya. Kalaupun ada janji, ibu merasa nyaman apa tidak dengan kedatangan dia. Kalau ibu tidak merasa tidak nyaman, ibu berhak menolaknya, nggak ada masalah. Kecuali ibu udah berjanji mau menerima, kok gak ibu terima, itu baru ibu bermasalah. Apalagi selama ini ibu memang dia punya masalah dengan ibu kan selama ini. Ya bilang aja sama-sama kalau mau minta maaf sudah dimaafkan gitu Bu.
sudah dimaafkan, bilang aja ke satpam gitu.